Hai guys, jumpa lagi di acara DigiShare. Kali ini kita akan ada di episode ketiga dan kita akan ngomongin soal digital marketing. Perkenalkan dulu sebelumnya, gue Kania, gue adalah Brand Com Section Head untuk di Astra Digital. Hari ini gue bersama pakar digital marketing kita yang mana adalah Mas Fajar Adi Pratama. Hai Fajar. Halo. Halo. Nah, Fajar ini adalah Head dari Performance Marketing di Astra Digital. Kali ini topik yang akan kita bicarain di podcast adalah soal digital marketing. Digital marketing itu apa sih sebenarnya gitu? Kayak mungkin 10 tahun terakhir kali ya Jar ya. 10 tahun terakhir digital marketing tuh naik daun banget gitu. Orang-orang pekerjaan digital marketing tuh jadi sesuatu yang sangat dicari-cari gitu. Boleh nggak sih Jar share-share ke kita sebenarnya digital marketing tuh apa sih gitu? Dan kenapa digital marketing tuh growing secepat ini sekarang? Digital marketing itu apa? Digital marketing tuh simpelnya gini sih, gue nggak mau terlalu banyak bicara tentang digital marketing secara definisi itu apa. Tapi logiknya gini lah sederhananya, digital marketing tuh yang tadinya yang tradisional marketing lakukan gitu, kayak marketing biasa yang lakukan. Nah sekarang tuh udah goes digital, semua sudah online, orang nggak harus ketemu orang untuk jualan sesuatu gitu, untuk melakukan marketing activity tuh nggak usah ketemu orangnya gitu. Kemudian lebih bisa diprediksi gitu, lebih bisa ditargeting gitu, terus bisa dikontrol cost-nya. Itu sebenarnya suatu hal gambaran besar tentang digital marketing itu apa gitu. Nah kalau ditanya dalam 10 tahun terakhir ini kenapa digital marketing itu begitu sangat berkembang gitu, nah itu ya alasannya yang tadi saya ceritain gitu. Jadi sekarang orang udah mulai aware, udah mulai realize bahwa kalau pakai digital marketing tuh lebih efisien gitu, bisa lebih tahu gitu respon dari potensial customer-nya tersebut gitu, dibandingkan dengan zaman dulu. Zaman dulu kan kita harus research dulu, harus sample size dan lain-lain lah gitu kan. Ini agak sedikit complicated gitu. Nah, kalau sekarang tuh lebih simple dan lebih real time gitu, bisa dilakuin secepat mungkin dan kita bisa kontrol itu gitu. Oke. Jadi bisa dibilang kayak kalau dulu orang bikin marketing tuh kayak dia nyebar brosur, flyer di pinggir jalan. Sekarang lo bisa lakukan itu lewat digital, lewat online gitu. Jadi kayak kita buka website gitu, terus kita lihat ada banner-banner iklan, promosi segala macam. Termasuk juga kayak lo bisa lihat konten-konten di sosial media, itu juga termasuk digital marketing ya berarti. Gitu. Jadi pada prinsipnya secara marketing sama, cuma caranya aja kita lakukan itu lewat medium online. Betul. Gitu. Nah, menurut lo nih, ada nggak sih selain alasan tadi lo sebutin gitu bahwa kita digital marketing itu bisa lebih cost efficient, lebih mudah menjangkau banyak orang, lebih bisa dikontrol. Ada lagi nggak sih menurut lo kenapa perusahaan-perusahaan zaman sekarang nih perlu yang namanya digital marketing? Yes, ya, pertanyaan sangat bagus. Jadi kalau kita melihat nih, kita kan sekarang sudah ada beberapa generasi lah gitu yang hidup di tahun sekarang. Ada generasi X gitu, ada generasi millennials gitu, ada generasi Z gitu. Nah, each generation itu adalah generasi yang, kalau generasi X adalah generasi yang sedikit terpapar oleh, dia ada masa transisi tuh, generasi yang merasakan transisi antara yang tadinya merasakan traditional marketing dengan adanya digital marketing, dengan adanya online eksistensi gitu, adanya web gitu, dia mulai merasakan transisi, tapi mereka belum fully utilize. Nah, ada lagi yang generasi yang millennials yang sekarang nih udah jadi kebanyakan udah banyak yang profesional kayak kita lah, jadi udah punya cukup kemampuan untuk membeli suatu hal yang besar gitu, kayak misalkan kan mereka kebanyakan sudah menikah, sudah punya anak, mereka sudah punya kemampuan untuk buying power-nya sudah besar lah gitu untuk yang generasi millennials. Nah, kenapa digital marketing itu sangat penting diperlukan? Karena generasi setelah milenial, setelah kita itu generasi Z, dia sudah fully utilize yang namanya online. Mereka dari mulai lahir sampai udah langsung terpapar oleh digital existency gitu. Jadi kenapa banyak perusahaan yang sangat sudah memulai gitu digital marketing, karena mereka sadar bahwa 5 to 10 years from now bahwa generasi Z ini nanti dia akan punya buying power. Bayangkan kalau misalkan
suatu perusahaan tidak punya eksistensi di digital gitu. Gimana caranya orang Gen Z ini tahu gitu satu brand ini gitu. Gimana cara dia mengenali ya, makanya Unilever, seluruh kayak banyak FMCG brand itu udah mulai invest di digital gitu. Padahal kan mereka mass product gitu kan, mereka nggak jadi di toko lah sebenarnya. yes gitu. Tapi kenapa mereka start heavily di digital? Karena mereka yakin bahwa mereka harus educate generasi Z atau generasi latest generations untuk tahu brand mereka lewat di digital. Jadi kayak preparing for the future lah gitu ya, kurang lebih. Exactly. Oke, nah pertanyaan berikutnya berarti, ketika kita tahu nih masa depan semua akan digital, menurut Fajar masih butuh nggak sih sebenarnya marketing konvensional gitu? Kayak let's say 5-10 years from now gitu. Kalau sekarang kita kan masih gitu, cuma 5-10 years from now, do you think conventional marketing is still necessary? Wow, it's really tough questions. Gak apa-apa, ini pendapat pribadi. Oh, pendapat pribadi. Menurut gue sih ya, memang eksistensi online itu memang sangat kita tidak bisa pungkiri lah, sama kayak perkembangan teknologi gitu. Kita nggak bisa pungkiri dan kita nggak bisa hindari itu gitu. Cuman ada beberapa hal yang memang kayaknya belum bisa di digital marketingin gitu. Contoh misalkan ya, kayak lebih ke personal business, misalkan kayak jualan heavy equipment gitu. Nah itu kayaknya belum gitu. 5-10 years from now tuh kayaknya belum aja gitu di online secara marketingnya di online, karena itu kan lebih ke personal gitu. Lebih ke personal attachment, misalkan antara government dengan perusahaan United Tractors misalkan. Itu kan personal attachment. Itu tidak bisa melalui digital marketing gitu, harus ada personal attachment gitu. Nah, terus misalkan kayak bisnis mining gitu. Itu kan kalau buat education, kalau buat kayak CRM activities atau buat PR activities mungkin mereka akan melakukan, sama kayak Salesforce lakukan, sama kayak Shell lakukan. Tapi kayak kayak bisnis gitu, lu ngelakuin marketing secara bisnis gitu untuk company kayak palm oil gitu, kayak jualan crude oil kayaknya. Gue kayaknya paham sih, karena gini, sebenarnya kalau menurut gue pribadi ya gitu, bisnis to bisnis itu akan lebih mudah sebenarnya untuk digital, menjalankan transaksi secara digital. Karena ya basically lo udah menjalin kerjasama dengan bisnis tertentu gitu, kemudian lo udah tahu itu kayak pesanan bisnis partner lo tuh apa aja. Jadi kayak secara procurement mungkin itu bisa, cuma memarketingkan bisnis ke another business itu butuh relation yang lebih dari sekedar digital. Gitu. Betul. Kalau digital procurement mungkin bisa ya di-evolve, tapi untuk digital marketing ya, untuk particular barang yang kayak begitu kayaknya I don't think, karena susahnya itu loh. Setuju gua. Oke, nah kita masuk ke perusahaan kita nih di Astra Digital. Kita sendiri tahu bahwa Astra baru masuk ke digital itu dari 2016 lah bisa dibilang, ya officially launch gitu. Gue bisa bilang Astra tuh agak telat sebenarnya masuk ke digital. Kita compare kayak Unilever, Nestle atau Indofood, bahkan yang Jarum gitu, yang jauh lebih muda ya, mungkin karena nature-nya adalah FMCG ya. Menurut lo untuk industri Astra dan maksudnya background perusahaan yang industrinya sangat beragam gitu, termasuk salah satunya tadi yang susah itu mining, otomotif gitu, ada juga kita agro business gitu. Menurut lo kenapa sih akhirnya Astra decide untuk masuk ke digital di tahun 2016 itu? For specific reasons kayaknya gue bisa prediksi kenapa sih perusahaan sebesar Astra baru mulai sekarang. Satu, karena ada satu pepatah lah yang baik gitu, daripada mending telat daripada enggak sama sekali gitu. Jadi gue melihat fenomena itu terjadi di Astra gitu. Jadi Astra itu kenapa mulai start invest di digital, karena mereka nggak mau ketinggalan. Karena they starting to realize bahwa kan salah satu major bisnisnya Astra atau jadi tulang punggungnya Astra kan di otomotif. Industri otomotif kita nggak bisa bohong lah, gitu kan ya. Astra sudah terkenal sekali gitu di industri otomotif, despite of banyak industri yang Astra lakukan sekarang. Ada infrastruktur gitu, ada agrobisnis tadi gitu, ada heavy equipment dan lain-lain gitu. Nah, tapi dia melihat bahwa sekarang tuh kalau kita melihat data kuartal 4 kemarin, Google Temasek Research bilang bahwa
96% dari penjualan mobil itu masih offline. Tapi sekarang dari total penjualan mobil itu udah 4% dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya sekitar 2,5-3%. So it is growing gitu, significantly year on year-nya. Nah, dengan melihat data fenomena seperti itu, dan kalau kita lihat 80% menurut research-nya Google juga, 80% orang sebelum beli mobil dia tuh lakuin research di online. Dia ngapain? Dia lihat video, dia Google search. Mereka udah nggak butuh lagi dikirim flyer, baca flyer. User sekarang customer udah pintar gitu. Dia udah research sendiri di online, dia udah dengerin influencer ngomong apa untuk perbandingan antara tipe A sampai tipe Z gitu. Jadi udah nggak ada lagi. So Astra melihat fenomena itu dan dia react dengan membuat satu unit satu corporate function namanya Astra Digital gitu. Nah, Astra Digital ini tuh fungsinya buat apa? Jadi daripada seluruh bisnis unit berkembang masing-masing, akhirnya Astra decide untuk bikin satu hub. Nah, hubnya adalah Astra Digital gitu. Harapannya Astra Digital itu sebagai corporate function kita pengen spread our knowledge ke seluruh bisnis unit gitu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah biar seluruh unitnya Astra tuh bisa evolve dan bisa mengerti tentang perkembangan digital marketing ini gitu. Again ya, preparing for the future gitu. Yes. Kita lihat angka 4% tuh masih sangat kecil gitu ya, sangat kecil. Nah ini gue kemarin ini belum lama kayak gue ngobrol-ngobrol lah gitu. Kita lihat bahwa ada gap antara industri secara global trend gitu sama Indonesia trend. Indonesia selalu ya namanya juga negara berkembang gitu ya, gitu. Kita pasti akan tertinggal lah untuk certain times. Nah, menurut lo pribadi gitu. Kita lihat bahwa global trend aja tadi, Google bilang bahwa baru 4% orang yang melakukan pemilihan. Tapi itu bukan global trend, itu Indonesian. Oh, itu Indonesian trend? Iya, Indonesian, kuartal 4. Gimana, lo tau gak data global trend gimana? To be exact sih kayaknya gue belum tahu, to be exact angkanya, cuman presentasinya masih jauh sih, maksudnya dibanding Indonesia ya. I would say di luar sana tuh udah lebih dari 10%, 15% orang beli online mobil. Apalagi kan Tesla 100% dia nggak ada dealer. Ya, betul. Gitu. Mereka kalau mau pesen ya lewat online. Oke. Nah, menurut lo nih, Jar, berapa lama lagi Indonesia bisa sampai di angka let's say 10% itu tadi? Karena itu mengubah behavior akhirnya gitu. Maksudnya dengan past learnings gitu, bahwa ada gap itu tadi gue bilang gitu, ada gap gap implementasi lah. Implementasi di Indonesia, menurut lo sendiri nih, karena kita tahu jual mobil ya itu tadi trennya di Indonesia orang masih beli mobil secara offline, cuma at some point kita akan reach the condition di mana orang akan beli mobil secara online juga. Menurut lo berapa lama lagi prediksi lo? I would say kan generasi Z sekarang sudah mau pada lulus kuliah lah ya. Nah, setelah mereka lulus kuliah, mereka kerja gitu, mungkin 3 atau sampai 5 tahun dari sekarang, orang-orang yang generasi Z tadi yang dari bayi sampai dia sebesar sekarang tuh online gitu. Nah, I would say 5 years from now udah mulai jadi, karena gue ngitung tadi itu kan udah pada mau lulus kuliah, 5 tahun, 4 tahun bekerja sebagai profesional gitu kan, itu sudah cukup punya buying power untuk beli mobil gitu. Karena mobil kan bukan barang yang murah gitu. Mobil paling murah Astra berapa sih? Mobil bekas aja 90 juta paling murah kan? Gitu. Itu orang pasti mikir daripada gue beli mobil, apakah mending gue beli rumah? Pilihannya banyak gitu. Apa gue harus traveling ke luar negeri dan lain-lain gitu. Or kita juga nggak tahu, mungkin di 3-5 tahun ke depan orang udah nggak beli mobil, mungkin dia nyewa mobil gitu. Bisa jadi, so we don't know gitu, Tapi kita juga bisa tahu kenapa gue bilang tadi 5 tahun ya, tadi atas prediksi yang tadi gitu. Ada hitungannya lah. Ada hitungannya gitu, paling 5 tahun gitu. Cuman kalau gue melihat behavior, kan gue millennials gitu, gue masih di generasi millennials. Gue pun masih tetap ada interactions untuk melihat barang mobil. Karena mobil itu barang yang sangat mahal dan tidak menjadi kebutuhan primer gitu. Gua mau beli pun mikir gitu. Kalau gua nggak sebenarnya kalau gua nggak punya anak gitu, gua belum berkeluarga, ya mobil sebenarnya bukan jadi kebutuhan utama.
Tapi karena gue sudah berkeluarga, tapi tetap gitu, gue sangat mengiyakan data Google tadi karena gue mengalami hal itu. Ketika gue mau beli mobil, gue lihat itu di YouTube. Gue buka YouTube, gue buka Google Search gitu. Gue udah nggak lagi ke dealer, gue udah nggak lagi nanya salesman gitu. Ketika gue sudah mau membeli mobil, baru gue ke dealer. Atau misalkan gue nggak usah ke dealer, gue ke pameran aja misalkan di mall, ada mobil, ternyata mobil itu mobil yang gue mau gitu. Gue lihat aja, gue cuma pengen tahu calon mobil gue tuh seperti apa sih bentuk aslinya gitu. Jadi gue pengen duduk, megang setirnya, ngeliatin gitu fitur-fiturnya langsung dari mata gue sendiri gitu. Kadang-kadang itu yang gue butuhin. Nah ini sama persis fenomena mungkin 5-6 tahun yang lalu gitu. Ketika orang tuh belum percaya beli handphone gitu ya, jutaan, beli laptop puluhan juta di online. Pernah ngerasain momen itu nggak? Nah, di mana lu ketika membeli online tuh lu cukup beli casing doang dulu deh, gitu, beli yang murah-murah dulu. Sekarang, gitu. Kayaknya sih, lu beli handphone online sekarang. Gue beli kulkas aja online gitu loh. So, nah itu jadi gue percaya itu. Gitu. Itu kan shifting lumayan 3-4-5 tahun gitu. Tapi di era yang udah serba digital kayak sekarang ini pun gitu, ketika udah makin banyak perusahaan yang menggunakan digital marketing channel gitu ya, masih ada aja perusahaan baik itu besar maupun kecil yang belum menggunakan digital marketing channel. Ya. Nah, kasih tips dong Jar gitu, kayak buat perusahaan-perusahaan itu gitu, atau enggak, bukan tips lah, lebih kayak sebenarnya apa sih yang perlu mereka ketahui jika mereka ingin masuk ke digital, terutama digital marketing? Apa aja yang harus mereka tahu? Yes. Paling mendasar paling dasar dan lumayan komprehensif di digital tuh ada 3 istilah lah. Ada POE namanya, paid, on, dan earn. Ketika kita melakukan suatu digital business itu harus consist of 3 ini gitu. Yang di develop tuh bukan marketingnya doang, tapi 3 ini gitu. Nah, paid itu apa ya? Paid marketing gitu. Kayak kita ngiklan lah seperti biasa, kita ngiklan dengan media gitu, kita ngelakuin digital activities di Google, kayak ngiklan di Google Search gitu, iklan di YouTube dan lain-lain, tergantung objektifnya. Objektifnya tergantung gitu, mau ngelakuin awareness gitu, ada produk launch, kita mau kasih tahu orang-orang gitu biar orang paham tentang produk kita, atau lebih ke considerations, gimana caranya orang buat consider brand kita, produk kita, at least visit website kita atau at least install, tergantung objektifnya. Ada juga yang memang objektifnya langsung ke hard sell untuk jualan gitu. Tapi nah itu, terus kemudian yang kedua adalah yang on gitu. Nah, on tuh seperti apa sih? Ini yang aset kita punya gitu. Nah, aset kita punya tuh apa? Kalau digital tuh harus punya aset. Nah, aset kita punya apa? Website gitu, terus sosial media gitu. Suatu hal yang memang bisa kita bangun secara aset gitu. Secara infrastruktur kita punya lah. Gitu, tech infrastruktur gitu, database dan lain-lain gitu. Nah, ada lagi yang satu kita punya adalah earn. Nah, earn itu apa? Kayak kita ngembangin misalkan subscriber email kita gitu, followers sosial media kita. Earn aset tuh maksudnya ketika kita blast, ada sekian organic user yang akan lihat tanpa ada paparan paid gitu. Semakin besar earn aset kita, marketing cost kita juga akan semakin turun gitu. Jadi 3 faktor ini yang harus dikembangkan gitu. Namun 3 faktor ini itu memerlukan hal yang sangat krusial, yaitu adalah talent. Gak mungkin bisa kita build 3 ini kalau kita nggak punya talent. Jadi yang paling important adalah people-nya. Jadi kalau kita mau bikin suatu digital business gitu, atau kita mau bikin suatu divisi baru, departemen baru, atau section baru di satu perusahaan yang belum terlalu digital gitu, yang paling penting adalah orangnya. Apakah orangnya sudah digital savvy atau belum? Gitu. Apakah ada experience yang sudah experience di digital? Karena to be honest, digital marketer itu sangat rare sekali di Indo. Gitu, sangat rare sekali gitu. Nah, karena ya supply demand gitu, maksudnya unsur kelangkaan. Karena saking rare-nya, jadi talentnya itu lumayan pemilih dan lumayan mahal gitu. Nah, jadi gimana caranya gue kasih sedikit trik gimana caranya kita bisa dapat talent digital marketer yang se-rare itu tapi dengan kualitas yang sangat bagus gitu.
Jadi sebenarnya di digital itu kan ada satu pepatah lah ya. Sebelum kita memulai bisnis tuh make sure produk kita tuh bagus apa enggak, dibutuhin konsumen apa enggak, sesuai apa tidak. Karena sebenarnya marketing itu konsepnya ya apa ya? Jadi produk yang bagus tuh ya bisa jualan sendiri gitu. Ya, the best marketing is the product itself gitu kan gitu istilahnya. Nah jadi setelah people-nya sudah ada gitu, kita dipersiapkan, jadi nggak seluruhnya harus expert, nggak seluruhnya harus ini kan, ambil aja 1 atau 2 orang yang sudah experience, mereka yang akan build ini dari awal gitu. Karena contoh di Astra Digital kayak di tim gue sendiri tuh, itu yang experience hanya berapa orang, hanya 2-3 orang dari 12 orang gitu. So sisanya tuh fresh grad semua gitu. Jadi hanya ya kita nurture dari awal gitu kan. Kalau kita berharap kita ambilin dari expert, ongkosnya mahal gitu. Jadi kita ambil yang kita menurut, misalkan kayak di SEO kita organik itu kita penting, kita harus ambil yang expert, yang experience gitu. Yang experience nanti kita gedein organisasinya, baru yang orang experience-nya akan share experience-nya. Gitu sih. Terus yang kedua yang tadi produknya. Nah, produknya tuh problem solver apa enggak gitu, dibutuhkan customer apa enggak, digital friendly apa enggak gitu. Gue mungkin nambahin sedikit kali ya gitu, sama kayak basically gue percaya bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu tujuannya harus clear gitu. Exactly. Iya, tujuan harus clear gitu. Jadi kalau buat gue salah satu hal terpenting buat perusahaan yang pengen masuk ke dunia digital, terutama digital marketing, ya mereka harus tahu mereka mau ngapain masuk ke digital. Exactly, yes, absolutely. Kayak Astra memang masuk ke digital untuk preparing for the future. Yes. Dan kita sadar bahwa ada gap tadi ya, ada gap yang lo aja prediksi antara 5 tahun lagi. Gue juga prediksi hal yang kurang lebih sama gitu. Minimal 5 tahun lah untuk bisnis Astra bisa benar-benar fully go digital dan konsumennya ready. Gitu. Karena kita nggak bisa bohong bahwa ketika masuk ke digital tadi ada generasi yang memang udah born ready digital, gitu. Ada juga yang memang mereka harus belajar. Harus belajar, betul. Nah, untuk bisnis-bisnis atau perusahaan-perusahaan yang memang pengen masuk ke digital bisnis, saran gue sih gitu, please make a clear objective. Jadi jangan sampai kalian masuk ke digital harapannya kemudian ya kecuali hanya jangan sampai mendigitalkan apa yang tadinya tradisional. Betul. Tidak sesimpel itu. Iya, betul gitu. Jadi harus clear gitu bahwa kalau memang konsumen lu itu memang sudah digital ready, make sense ketika lo mengharapkan bisnis lo menghasilkan dari digital itu langsung cepat gitu. Cuma kalau kita sadar bahwa konsumen bisnis kita memang belum ada di level itu, ya let's just prepare for the future like Astra does gitu kalau menurut gua. Contoh banyak lah yang sudah bagus ya, yang produk yang problem solver yang gua akuin sangat bagus sekali. Contoh Gojek, beberapa fenomena lah beberapa 5 tahun, 10 tahun terakhir ini gitu. Ada Gojek, ada Traveloka gitu, ada Tokopedia yang mereka tuh problem solver gitu. Mereka fokus ke customer mereka mau solve customer problem mereka. Dan mereka jadi itu suatu produk gitu dan kepake gitu. Contoh kita dulu kalau mau travel ke luar negeri kan ribetnya luar biasa. Iya, betul. Kita harus ngomong ke travel agent punya harga sendiri, tiketnya kita harus book, ribet kan. Kalau sekarang just open your smartphone and done gitu. Kalian bisa beli tiket pesawat kapanpun kalian mau gitu. Betul. Terus sekarang kalau mau beli makanan gitu kan ribet gitu, harus naik motor ujang-ujang. Sekarang pakai Gojek, GoFood selesai. So things yang jadi dari situ pun contohnya sekarang udah shifting. Jadi kita kalau kita mau bikin suatu digital business tuh kita harus tahu dulu nih produk kita itu digital friendly apa enggak dan problem solver apa enggak gitu. Betul. Dan even Gojek aja butuh waktu kayak 5 tahun, 8 tahun. Iya, bahkan maksud gue gini dulu kalau kita ngomongin OTA lah, travel agent gitu. Maskapai membuat situs online. E-commerce. Dulu yang mulai paling awal siapa sih zaman dulu? Gue inget banget lah, dulu lagi gue SMA ya, gue pengen beli CD, itu beli di Amazon aja gue takutnya setengah mati. Ya, itu gue takut gitu ya, kayak wah susah banget gitu. Cuma CD music gitu. CD music pasti di apa lagi. Gitu. Jadi kayak they started long time ago gitu, kayak mereka siapin infrastrukturnya buat basically buat Tokopedia, buat Bukalapak, buat mereka mempersiapkan konsumen
global secara keseluruhan gitu supaya ready dengan digital wave itu, dan kemudian kapan kita pick up aja sih? Ya, jadi sebenarnya benar tadi yang tadi Kania bilang, sebenarnya kita harusnya berterima kasih kepada player-player yang sudah dulu, karena mereka yang educate, mereka yang spend a lot, mereka yang invest a lot ke customer kita gitu untuk jadi digital savvy gitu. Oke, Jar, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Tadi kita udah tahu apa yang dibutuhin sama perusahaan-perusahaan yang baru mau masuk ke digital lah gitu. So far nih, lo sebelum di Astra Digital lo pernah di e-commerce, ya, lo pernah di e-commerce, dan sama tadi kayak gue bilang ya, e-commerce tuh sudah menikmati kemudahan yang diberikan oleh Amazon, Alibaba, zaman dari entah tahun kapan, kurang lebih kayak gitu kan, karena marketnya udah ready. Nah kemudian lo masuk untuk membantu Astra nge-develop digital platformnya, digital businessnya. Challenge apa sih yang sering kali lo temukan gitu, kayak mungkin dari pengalaman dulu atau sekarang gitu, challenge apa dalam mengerjakan digital marketing terutama gitu yang lo temukan? Yes, it's a very good questions. Gua mulai karir gua sebagai digital marketer tuh tahun 2013 gue pertama kali bekerja di agency yang kecil gitu, nggak sebesar Grup M, nggak sebesar agency kayak Redcom gitu, nggak, kecil banget, cuman ada 10-15 orang gitu, dan 4 orangnya orang Jepang gitu. Tapi di situ gue belajar banyak. Kenapa gue belajar banyak? Karena gue 2013 digital marketing memang sudah ada gitu kan, sudah ada beberapa e-commerce lah, sudah ada Blibli, sudah ada Zalora, sudah ada Lazada, dan beberapa e-commerce ternama lainnya, Tokopedia, Bukalapak sudah ada. Cuman hanya terpusat di Jabodetabek saja gitu, di daerah-daerah tuh belum terlalu merata, dan industrinya belum sebesar kayak sekarang gitu pas 2013. Nah jadi gue benar merasakan di early stage banget gimana caranya kita educate orang tentang digital marketing. Karena dulu pekerjaan gue bukan hanya sebagai digital marketing, gue sebagai salesman. Jadi gue jualan produknya Facebook, jualan produknya Google gitu, ketemu klien kayak distributor susu di ITC Kuningan gitu. Jadi gue meeting di ITC Kuningan gitu. Terus gue ketemu sama klien les pilot gitu. Kemudian dulu salah satu klien gua tuh ada tuh yang di Columbia, tahu Columbia nggak? Kayak leasing, kasih buat beli lemari gitu-gitu. Nah itu salah satu klien gua. Jadi orang-orang yang di brand ini itu sangat-sangat konvensional. Sampai gua tuh setiap hari tuh ditanyain, mana nih iklan gua kok nggak muncul, gitu kan, gua nggak muncul. Jadi pada masanya gitu. Jadi gapnya lumayan gitu. Nah akhirnya di situ gue belajar gimana caranya, yang tadi balik lagi challengesnya adalah orangnya gitu. Ketika kita ketemu sama orang, suatu brand, suatu orang yang memang belum terlalu digital savvy atau belum terlalu digital minded, agak challenge di situ pertama kali itu dulu gitu. Susah gitu kita educate. Jadi sebenarnya apa sih? Jadi apa yang gue lakukan saat itu adalah just bikin comparisons gitu, yang mudah dipahami oleh orang lain, orang awam tentang digital marketing. Contoh, apa sih perbedaan terbesar tentang digital marketing dengan konvensional? Kalau digital marketing itu satu, measurable, bisa diukur. Seluruh activity-nya bisa diukur. Berapa banyak orang yang lihat iklannya, berapa banyak yang ngeklik, rasionya seperti apa, iklan kita atraktif apa enggak. Kemudian berapa banyak yang beli, sampai berapa banyak revenue dari iklan kita yang dihasilkan. Itu bisa di-trace. Nah, kemudian kalau di konvensional kan tidak semudah itu gitu. Contoh ya mungkin bisa diukur juga kan. Gue juga dulu pernah ngerjain waktu di GJD, kita launching di Jaminori, dulu gue handle yang media offline dan media online-nya gitu. Jadi TV itu bisa diukur gitu, ada rating, ada GRP, ada cost per ratingnya berapa gitu. Tapi kan itu sample size gitu, maksudnya sampel data gitu, nggak real time atau nggak exact, nggak akurat kayak digital gitu. Terus kayak billboard, reklame itu bisa diukur juga, berapa banyak pasang mata yang lihat gitu, traffic yang di sana berapa. Tapi kan it's estimations gitu, nggak real time gitu, nggak real gitu. Sedangkan digital tuh real. Kemudian digital tuh perbedaan kedua adalah bisa ditarget, orangnya siapa gitu, tinggalnya di mana, cewek apa cowok, umurnya berapa gitu. Terus
dia tinggal di daerah yang elit apa seperti apa gitu, profilnya seperti apa, behavior dia di internet seperti apa, even se-exact itu kita bisa targetin gitu. Akhirnya kita bisa predict gitu dengan produk yang kita punya, mobil, misalkan Astra gitu, bikin iklan di mobil, targeting audiensnya jelas gitu. Nggak kayak, billboard ini dipasang karena daerah-daerah elit gitu. Nah seperti itu kan hanya nerka gitu. Kalau ini kan jelas behavior dia gitu. Google, Facebook, dan the other ad network itu punya hal itu gitu. Nah kemudian yang terakhir adalah kita bisa punya cost efficiency gitu. Karena misalkan kita lihat iklan kita itu tidak efektif, kita bisa secepat itu ganti kreatifnya, bisa secepat itu ganti targetingnya, bisa secepat itu ganti channelnya. Sedangkan kalau itu di offline tidak se-fleksibel itu. Di offline tuh misalkan kayak ganti reklame ya, ganti reklame aja satu kan harus ngeprint dulu, di print dipasang dulu kan keluar biaya lagi gitu kan, nggak segampang itu gitu. Di TV juga sama, nggak segampang itu gitu. Nah kalau di online tuh just instan, semua gampang. Itu sih sebenarnya caranya kita untuk menjelaskan educate gitu. Karena first stage atau di early stage di digital marketing itu dulu itu gimana cara kita bisa menjelaskan barang yang susah dilihat dan susah dipegang sama orang gitu. Nah, terus yang kedua challenge-nya adalah setelah akhirnya orang tahu gitu, gua pindah ke grup M waktu itu megang L'Oreal, tantangannya tuh hampir sama gitu. Yang tadinya digital itu hanya dijadikan sebagai another atau additional media untuk awareness, nge-blast doang gitu. Padahal kan sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan di sana. Makanya setelah gua dari grup M, gua pindah ke e-commerce. Kenapa e-commerce? Di e-commerce tuh gue bisa belajar, gue bisa ngukur dari iklan yang gue tampilkan gitu, dari jumlah orang yang lihat sampai revenue yang kita hasilkan tuh seperti apa, dari profit yang kita hasilkan dari iklan itu tuh seperti apa, atau ROI atau ROAS-nya seperti apa. Nah itu kenapa gue decided untuk join dulu pertama kali Matahari Mall gitu, gue joinnya. Nah di Matahari Mall tuh gue sangat belajar banyak gitu. Belajar banyak, bukan hanya itu, tapi gue belajar banyak how e-commerce tuh run dari bisnis gitu. Dan setelah dari situ Matahari Mall, dan gue pindah ke JD gitu. Di JD justru gue melihat fenomena yang sangat luar biasa juga. Waktu itu kita ngelihat JD itu perusahaan yang secara traffic, secara penjualan tuh lumayan flatliner gitu. Dan kita akhirnya coba research, padahal sebenarnya JD itu jual barangnya tuh bagus-bagus gitu. Dan basket size kita waktu itu tuh maksudnya average orang untuk beli di JD itu tuh 10 kali lebih tinggi dibanding e-commerce biasanya gitu. Karena barang-barangnya elektronik, yes, hampir 10 kali. Kayak misalkan contoh kalau di e-commerce di Matahari Mall gitu, basket size-nya $30-20, di JD itu bisa $300-400 gitu per basketnya, misalkan angkanya seperti itu. Nah akhirnya kita menyadari dan kita ngelakuin research bareng dengan Nielsen waktu itu, dan menemukan suatu good problem gitu, bahwa JD itu NPS score-nya atau net promoting score-nya itu baik sekali gitu, even tuh di atas Lazada dan di atas Tokopedia gitu. Artinya orang menyadari mereka nyaman, aman, dan puas gitu, dan mereka akan menyebarkan itu ke orang lain gitu, akan share itu ke orang lain. Nah, tapi problemnya adalah awareness index-nya masih kecil sekali. Artinya tuh orang belum tahu banyak tentang JD. Akhirnya itu suatu signal bagus buat kita. Waktu itu kita bikin kita design thinking bareng-bareng dengan creative agency untuk bikin Dijamin Ori. Itulah lahirlah Dijamin Ori, karena kita yakin bahwa barangnya JD itu ori dan bagus, dan kita butuh semua orang tahu tentang konsep itu. Dan setelah itu dengan pengalaman berbagai macam hal gitu, di offline, di online, di e-commerce, di agency, ngajarin orang dari nol, akhirnya dikasih jalan lah masuk ke dunia corporate gitu. Pertama kali gue di Astra gitu. Ketika masuk Astra, satu challenge yang terbesar adalah ini salah satu challenge, maksudnya salah satu view yang paling umum gitu antara startup dengan yang corporate. Kalau startup tuh itu bergerak sangat cepat sekali, sangat cepat sekali. Dan kalau kita bikin analogi ya, kalau di startup tuh kayak naik jet, Bud.
kayak cepet gitu. Mau perubahan tuh sangat dinamis sekali gitu. Agile banget gitu. Tapi bisa juga dalam ketika dia belok tuh perahunya langsung kebalik gitu. Atau misalkan tidak terasa bahwa perahunya tuh bocor dan kita tidak merasa itu. Jadi masih belum safe dan belum stable gitu. Tapi kalau dirasa untuk perubahan ya cepat sekali dan mungkin aja perubahan ini bisa buat si kapal Jetboot ini jadi kapal yang sangat megah gitu. Kayak contoh Tokopedia, sudah Unicorn, Traveloka, Gojek gitu. Mereka start dari zero gitu, dari kapal Jetboot karena mereka sangat berubah dan mereka customer fokus gitu. Akhirnya mereka jadi seperti itu. Nah kalau di Astra tuh kita kayak naik kapal pesiar, megah, besar gitu dan lamanya jalannya lama dan beloknya lama gitu. Kenapa begitu? Karena perusahaan ini sudah sangat maju dan sudah sangat well developed gitu. Kita nggak bisa bohong gitu kan. Tahun kemarin kita jadi tahun yang paling 2 tahun terakhir kita menjadi tahun yang profitable gitu. Profitable buat Astra gitu kan. Revenue kita, profit kita paling tinggi dalam 63 tahun kita berdiri gitu. So Astra sudah mengalami juga di tahun 98 kerusuhan gitu, terus economic crisis gitu. Dan kita bertahan gitu. Dan Astra sudah bertahan melalui berbagai macam economic crisis di Indonesia gitu. Dan itu menjadikan Astra tuh sangat stabil. Jadi kayak perahu yang tadi disebutkan kayak perahu yang megah, bagus, stabil, nggak akan bocor gitu, nggak akan kasarnya nggak akan bocor, tapi itu dia gitu, konsekuensinya beloknya lama gitu. Kalau perahu yang megah kan perahu pesiar tuh nggak mungkin beloknya kenceng Jetboot gitu, tapi steady. Nah itu yang gue juga belajar di Astra gitu. Jadi di Astra itu segala sesuatu tuh harus dihitung risknya dulu, start from small things dulu gitu. Itu gitu. Jadi kayak biasanya gue di startup gitu cepet terus semua tuh kayak oke lanjut gitu, semua A/B testing dan lain-lain gitu. Ada juga investment sana. Kalau di Astra enggak, di Astra tuh gue benar-benar diajarin untuk sangat hati-hati gitu, sangat terukur gitu dan dan benar-benar diajarin risk management lah intinya gitu, bahwa apa yang sudah kita itu sih sebenarnya challenge gua sebenarnya sekarang di corporate. I see. Oke. Kalau gua rangkumin, lu cerita lumayan panjang soalnya. Kalau gua rangkum, challenge-nya so far gua nemu 3 nih. Yang pertama adalah masalah people gitu, bahwa ketika lo challenge sebagai perusahaan untuk masuk ke digital business, pertama adalah soal level of education tentang digital awareness lah, digital savviness. Ketika lo berhadapan dengan perusahaan-perusahaan yang orangnya pada khususnya karyawan-karyawan ataupun bos-bosnya itu kurang digital savvy, ataupun kayak dulu lo agency itu artinya kliennya kurang digital savvy, maka PR terbesar, challenge utama adalah edukasi. Membuat mereka paham digital marketing itu seperti apa sih, cara kerjanya seperti apa. Challenge kedua di digital adalah tadi kalau gue tangkap dari cerita lo soal gimana lo belajar memahami situasi bisnis lebih lagi, itu kita ngomong ke result gitu, bahwa ada problems dari soal result tadi, mungkin terkait dengan tujuan kali ya gitu, terkait dengan tujuan. Kalau memang lo menemukan salesnya bagus kayak di JDID, salesnya bagus tapi awareness indexnya masih kecil gitu, bahwa ada problem, bisa jadi orang belum tahu. Ya, bisa jadi ada masalah di awareness problem itu secara sales, dan itu bisa jadi mempengaruhi atau bisa jadi tidak mempengaruhi. Dan buktinya dengan case JDID, orang nggak terlalu aware tapi salesnya lumayan, bahkan compare to another e-commerce player gitu. Gimana setelah JDID setelah dijamin ori keluar campaign-nya dan hasil salesnya meningkat gitu. Challenge kedua adalah membuat orang aware tentang produk itu sendiri supaya hasilnya bisa lebih maksimal. Betul. Jadi sebenarnya kesimpulan yang paling besarnya adalah ya harus decision making-nya harus data driven. Betul sekali gitu. Jadi melakukan apapun lo harus data driven, kita lihat dari hasil yang ada. Betul ya. Yang ketiga challenge-nya lebih ke pace. Bener gak gua? Ya, challenge lebih ke pace gitu. Tapi ya tadi ya kita paham gitu bahwa ada 63 tahun yang sudah dilalui gitu ya. 63 tahun kita baik-baik saja, growing each year gitu ya. Terus tiba-tiba kita masuk ke satu ranah baru, dan tadi niatnya adalah baik, niatnya preparing for the future itu tadi. Ya kalau kata bahasa kerennya revolusi industri 4.0 gitu kan, kayak gitu. Tapi nggak mau gerasa gerusuk gitu. Itu challenge-nya adalah mungkin kalau gue bisa bilang tingkat keberanian kali ya. Tingkat keberanian seberapa lo berani cepet,
atau lo lebih tadi risk management, lebih risk calculated kayak gitu-gitu. Dan itu balik lagi tentunya ke perusahaan masing-masing gitu. Gimana lo mau bergerak seberapa cepat, seberapa besar resiko yang mau lo ambil untuk masuk ke digital business. Menarik. Oke, baiklah Jar. Pertanyaan berikutnya, ini salah satu pertanyaan yang gue temukan lumayan sering di berbagai event yang gue kunjungi ataupun di event yang kita adain sendiri. Ketika lo masuk ke digital marketing, dan tadi lo bilang apa lagi? Digital marketing itu cost efficient, ya. Orang pasti akan bertanya, berapa sih jadi yang harus kita siapin buat digital marketing gitu? Gimana sih cara lo ngatur budget buat digital marketing campaign di sebuah perusahaan? Oke, tergantung sih kan, tergantung objeknya apa. Jadi baik lagi gitu, memang objeknya buat awareness gitu, tergantung yang diukur beda dengan kalau kita mau hard selling gitu. Jadi cost efficiency di sini tuh sebenarnya untuk untuk melihat setiap fase yang akan kita butuhkan. Contoh lagi nih, digital marketing tuh kayak build relationship kayak kita biasa gitu, kayak mau pacaran. Orangnya belum kenal, masa tiba-tiba langsung, gue punya tumbler bagus, harga gini, kan nggak begitu. Harus tahu dulu ini kita dari siapa, dari mana gitu. Kemudian service kita apa, produk kita apa yang bikin bisnis kita unik dibanding yang lain. Terus unique selling point kita apa gitu, brand positioning kita seperti apa dan lain-lain gitu. Itu kan harus dilalui dulu gitu. Kalau Astra kan orang sudah tahu. Itu siapa yang nggak tahu Astra gitu. Even nenek saya udah tahu juga gitu. Saya sekarang sudah nggak sulit juga gitu ditanya di pulang kampung gitu ke Tasik, Fajar di mana kerja, sekarang di Astra, orang sudah tahu, oh di Astra gitu. Kalau dulu kan agak susah menjelaskan panjang lebar gitu. Nah, baik lagi tergantung gitu. Jadi kayak kalau bisa gue jelaskan gitu, digital tuh ada funnelnya gitu. Nah, tergantung funnelnya, misalkan contoh kalau kita tujuannya itu mau mau kenalin produk baru kita gitu, mau kenalin brand kita, mau kenalin brand positioning kita. Nah, of course jelas itu lebih ke awareness sampai consideration phase gitu. Nah, di sana tuh apa yang bisa diukur gitu. Kita ngelihat jumlah orang yang lihat iklannya, jumlah orang yang nonton videonya, berapa banyak orang yang kita reach gitu. Dari situ tuh berapa banyak yang akhirnya visit website kita. Dan sekarang sudah bagus gitu kan, di Google, di Facebook sekarang sudah ada namanya live survey. Nah, di live survey kita bisa ngetes gitu. Dari sampel orang yang nonton lihat iklan kita dibandingkan dengan orang yang tidak nonton iklan kita, ditanya, apakah Anda tahu brand kita? Nah, kan pasti ada uplift index. Nah, uplift index itu untuk jadi analisa kita bahwa oh, sudah sekian loh upliftnya orang yang akhirnya tahu dari iklan kita, brand kita, dan orang akhirnya consider brand kita dibandingkan dengan kompetitor kita. Itu cara ngukurnya. Kalau lebih ke acquisitions gitu, lebih ke pengen drive install, drive traffic, beda lagi. Nah, perhitungan budgetnya yang tadi funnel tadi gue ceritain itu tergantung objektifnya. Contoh misalkan kita tahu, oh gue mau, contoh misalkan hal paling simpel yang sering dipakai oleh e-commerce. Contoh, oh target gue, company gue misalkan targetnya 100 miliar gross merchandise value atau GMV atau bahasa awamnya revenue gitu, gross revenue. Nah, caranya gimana? Ya kita split funnel dari paling bawah yang tadi revenue tadi sampai ke funnel paling atas waktu budget yang kita butuhkan gitu. Contoh, kita butuh agak sedikit teknikal, tapi gue coba sedikit berbicara sangat sederhana, bisa dipahami orang lain. Nah, dari revenue ini tuh kita harus punya asumsi, kira-kira orang tuh belanja dalam 1 bulan tuh berapa kali, dan sekali belanja dia itu value-nya menghabiskan berapa atau value-nya berapa gitu. Misalkan X gitu, berarti kan 100M tadi dibagi X, dapatlah total transaksi kita berapa gitu kan. Nah, dapat transaksi kita berapa, kita harus punya juga asumsi, harus punya juga historical data atau asumsi conversion rate ketika orang yang belanja dari orang yang visit itu seperti apa perbandingannya. Kita bilang itu conversion rate gitu. Nah, akhirnya
Misalnya dapat kita angkanya 1%, berarti kan gampang, transaksi dibagi 1%, dapatlah total traffic gitu, total visitor yang kita butuhkan. Nah, dari total visitor yang kita butuhkan tinggal dibagi 2, berapa banyak yang organik, berapa persen yang organik, berapa banyak yang paid yang harus kita bayar gitu kan. Misalnya kita bayar 40%-nya, berarti kan 40% dikali tadi total traffic gitu kan, terus dikali harga per trafficnya berapa, nah dapatlah budgetnya berapa gitu. Nah sama juga kalau di branding, kayak misalkan di brand awareness, kita mau reach 100 juta orang gitu. 100 juta orang itu berapa banyak yang views dikaliin cost per view-nya berapa. Itu tergantung objektifnya seperti apa gitu. Tapi yang sering dipakai oleh e-commerce tuh yang tadi, yang kedua. Oke, tapi sebenarnya itu ya, kalau kita ngomong nominal ya bener sih, gue juga agree gitu bahwa budget tuh benar-benar tergantung objektifnya apa gitu. Tapi start kan itu tadi ya katanya, iya digital marketing bisa start small banget gitu. Se-small apa sih sebenarnya Jar gitu kalau untuk yang ya itu se-small apa sih sebenarnya? Well, untuk maksud gue gini lah, let's say perusahaan kan nggak hanya perusahaan besar seperti kita gitu ya, ada juga perusahaan-perusahaan kecil. Ya banyak kok. Jadi kan gue banyak ada temen di Jogja gitu, di Tasik juga di rumah gitu, banyak yang dia melakukan digital marketing yang scale sangat kecil gitu, hanya di daerah-daerah saja, ratusan ribu per hari, even ada yang budgetnya cuma 1 juta per bulan ada, dan itu impactful enough gitu. Oke, jadi benar-benar disesuaikan dengan background bisnis lo dan lo. Yes, kebutuhannya mau sebesar apa dan seperti apa gitu. Jadi kebanyakan orang kayak di daerah tuh masih mau trial aja. Nah, di teman gue itu dia cerita yang dia jualan gamis gitu, dia bisnisnya gamis dan scale-nya masih scope-nya cuman Tasikmalaya aja gitu, Tasikmalaya sama Jogja gitu. Nah, itu bisnisnya lumayan berkembang dengan adanya digital ini gitu. Dan pertanyaan adalah ketika kita sebagai marketer ya gitu, pertanyaan terbesar adalah ketika bisnis kita sudah well established, kan pertanyaan terbesar mau expand apa enggak gitu. Gue ada cerita menarik sebenarnya. Jadi tahun 2013-2014 yang lalu gitu ya, gue ketemulah nih sama orang gitu, dikenalin. Dia cuma cerita gini, dia nanya pada saat itu, dia cerita, istri saya itu jualan baju online, dia bilang gitu. Istri saya jualan baju online, pengen coba digital marketing. Ini orang nanya ke gue pertanyaan yang sama, berapa besar ya budgetnya? Terus gue balik, gue bilang yang kayak sebenarnya kalau buat iklan ratusan ribu juga bisa pak, gue bilang kayak gitu kan. Terus udahlah, itu pertemuan pertama, jadi dia benar-benar nanya basic. Nah kayak 3 bulan kemudian gue ketemu dia lagi, dia cerita, Mbak saya udah coba gitu, sekarang saya keluarin budget 500 ribu buat Facebook Ads aja. Waktu itu masih zaman Facebook lah, 2013 belum Instagram gitu. Lo tau gak, itu gue alangkah terkejutnya gue ketika kayak 2 tahun kemudian gue tahu, karena gue tahu nama perusahaan dari awal, jadi gue kaget melihat seberapa besar dia sudah berkembang di 2 tahun itu gitu. Itu sales stock. Lo tau sales stock kan, ya jualan baju murah gitu. Jadi kayak dia mulai dengan budget yang sangat murah, tapi memang karena itu tadi proposisinya bagus, kemudian dia melakukan berbagai macam activity marketing lain, itu kemudian dia bisa dapat investment. Sekarang ganti nama, gue udah nggak tahu apa lagi sekarang gitu. Cuma mungkin sedikit encouragement untuk teman-teman lain di luar sana yang pengen coba masuk ke digital marketing, bahwa you can start as small as you want gitu. Tinggal habis itu yang penting lo tahu aja lo mau objektifnya apa gitu. Yang penting itu. The best marketing is the product itself. Betul. Oke. Nah, Jar, tadi tuh ketika kita ngomongin digital marketing funnel, kita juga kenal yang namanya marketing funnel standar AIDA lah, awareness, interest, desire, action, itu paling standar. Gua taunya AISAS. Ya udah, the same thing lah kurang lebih gitu. Cuma kalau untuk digital sendiri, digital marketing gitu, funnelnya apa aja sih? Dan sorry, boleh nggak kalau lo ceritain nih sambil kayak tadi lo juga sempat ngomong bahwa objektif kita di tiap channel, di tiap funnel itu pasti beda, gitu. Yang pasti juga channel yang lo gunakan untuk per masing-masing funnel itu juga berbeda kan, gitu. Boleh diceritain nggak secara singkat aja gitu, funnelnya seperti apa dan objektif di masing-masing funnel itu apa, dan biasanya channel apa yang lo gunakan? Oke, wow. Ini agak lumayan panjang. Lumayan panjang. Jadi based on, kan setiap orang mungkin punya teori yang berbeda-beda. Tapi menurut gua dari apa ya, dari seluruh pengalaman yang pernah gua rasakan gitu. Kalau dulu kan AIDA dan lain. Kalau menurut gua lebih percaya lebih ke 3 fase lah, 3 sampai 4 fase. Fase pertama adalah awareness dan considerations.
Terus yang kedua adalah fase di mana drive acquisitions gitu. Nah, yang terakhir adalah di profitability. Gitu. Nah, kalau yang awareness dan consideration itu ya sama kayak prinsip gue digital marketing tuh kayak pacaran. Kayak kita membina suatu hubungan PDKT lah sama pacar. Gitu kan nggak langsung gitu loh, nggak seinstan itu gitu. Perlu ada trust dulu, perlu ada pengenalan dulu. Nah, pengenalan dan trust itu, atau pengenalan dan gue bilang ini tuh lebih ke trial, itu lebih ke awareness dan consideration. Gimana caranya kita mengenalkan brand kita, produk yang kita punya, kelebihannya apa dibanding yang lain, positioning kita dibanding kompetitor seperti apa, dan lain-lain gitu. Itu mengenalin diri lah, who we are, and produk kita seperti apa. Kemudian setelah itu lebih ke caranya acquiring gitu. Yang kedua, yang acquiring itu gimana caranya tuh kita acquire new user terus, acquire new customer, new potential customer, bawa traffic, bawa install, bawa register, bawa new transactions gitu. Setelah new transactions, kita coba bikin CRM activity gitu buat user itu menjadi loyal. Gimana caranya kita convert dari yang tadinya new customer jadi loyal customer gitu. Dari yang tadinya gimana kita bikin suatu churn prevention gitu, biar orang yang sudah beli tidak kecewa, biar tetap balik lagi dan belanja ke kita gitu. Kenapa itu penting? Karena yang tahapan terakhir adalah profitability gitu. Jadi sekarang tuh kayak startup kayak Tokopedia gitu, Gojek, Traveloka, mereka sudah di fase ini. Blibli gitu, JD, mereka sudah di fase ini. Mereka sudah di fase di mana mereka harus bikin profit gitu. No more burning uang lagi gitu, tapi udah mulai nunjukin profit. Nah, untuk nunjukin profit ini kan formula matematikanya sederhana. Semakin banyak new customer convert menjadi loyal customer, semakin rendah marketing cost-nya juga, kan semakin profit. Gitu kan, karena kan biaya yang lumayan paling besar adalah biaya marketing sebenarnya. Gitu. Gimana caranya kita bikin kurva di mana organic traffic, organic transactions, repeat buyer itu lebih tinggi dibanding dengan marketing cost gitu, dibanding dengan new acquisitions tetap dilakukan gitu. Kalau nggak ngelakuin new acquisitions, bisnis kita nggak akan expand gitu. Jadi cara kontrolnya di profitability ini bukan kita stop marketing cost gitu, terus kita ngelakuin marketing activity, nggak seperti itu, tapi tetap melakukan activity, cara ngukurnya saja yang beda. Nih gue mau jelasin juga cara ngukurnya seperti apa. Kalau tadi lebih ke awareness and considerations, as simple as kita ngukur berapa banyak reach-nya, awareness index, kita ngelakuin brand lift survey, mau itu lewat dengan, kan sekarang sudah banyak lah yang pakai online panel gitu, kayak YouGov gitu, kayak Nielsen, Comscore, dan lain-lain. Kita bisa lihat lah, kita bisa kerjasama dengan mereka untuk melihat brand equity kita gitu. Kita sudah banyak dikenal orang seberapa banyak, yang sudah tahu consider brand kita sudah berapa banyak gitu kan. Itu objektifnya. Nah, biasanya kalau di Astra tuh ini lebih ke prinsipal kan sering tuh setiap tahun ngeluarin produk baru gitu. Nah, itu tugasnya di situ, gimana caranya orang tahu produk kita dan brand kita. Nah, kalau di acquisitions kontrolnya banyak. Jadi yang kita lihat itu, yang kita kontrol itu berapa banyak jumlah install yang kita dapat, berapa banyak registran kita yang dapat, berapa banyak new transactions kita dapat, berapa banyak traffic yang kita dapat. Nah, itu kan secara quantity. Nah, secara quality yang kita ukur adalah banyak gitu. Gimana kita bisa reduce cost per acquisitions kita, gitu. Cost per install, cost per click, cost per sessions, cost per order, banyak lah gitu. Nah, kemudian kita juga harus meningkatkan engagement kita dengan customer dalam website, dalam apps kita. Seberapa banyak akhirnya user itu balik lagi ke website kita. Nah, cara narik itu kan banyak. Bisa dengan email, bisa dengan push notifications gitu channelnya, gitu. Bisa dengan remarketing, retargeting, re-engagement, whatever it is gitu. Itu bisa dilakukan seperti itu gitu, untuk gimana caranya yang tadi orang yang sudah visit jadi new transactions gitu. Nah, ini di tahap ini, gimana caranya kita bisa convert all of the traffic, all of the acquisitions itu jadi new customer gitu. Nah, dari new customer ini di profitability kita masuk ke shifting berikutnya. Nah, di profitability itu kita gimana caranya bisa ningkatin
yang tadinya sudah beli jadi baik lagi. Kan ada dua major strategi biasanya, ada upselling dan cross selling. Misalkan orang yang sudah beli handphone, ya kita jangan tawarin dia handphone lagi gitu, kita tawarin dia aksesoris, kita tawarin dia itu tetap, jadi secara lifetime value-nya, customer lifetime value-nya tuh tetap meningkat gitu, tetap tinggi gitu, dengan cost per acquisition kita yang semakin murah gitu. Artinya adalah revenue yang kita dapat ya semakin tinggi gitu, return on investment kita juga semakin tinggi gitu, dan orang yang churn pun semakin rendah gitu. Artinya projection kita bisnis dalam 1 tahun tuh jauh lebih sehat gitu. Itu. Nah ini channelnya tuh kebanyakan tuh lebih ke CRM, gimana kita manage customer kita. Kalau itu lebih ke bercocok tanam lah kalau istilah di Astra gitu. Jadi gimana caranya orang yang sudah beli tidak kecewa, di re-engage, terus kita prediksi, terus kayak di Astra, betul, sudah tidak ada lagi bibit baru. Ya, maksudnya sudah tidak lagi pakai paid marketing gitu. Karena ngapain juga, it doesn't make sense kalau orang yang sudah loyal, kita sudah define mereka sebagai loyal customer dan kita masih kasih dia iklan gitu. Dia tanpa paparan iklan pun dia akan beli. Jadi yang di sini, tahapan sini, di setiap stages ini yang harus strong adalah itu dia big datanya, analisanya gitu. Pergeseran customer dari yang visitor baru sampai dia pertama kali beli sampai dia jadi loyal user itu harus kuat gitu. Karena tanpa adanya analisa itu bisnis kita nggak bisa diukur gitu. Channelnya mah banyak kayak Google, Facebook, yang paling common lah, Google, Facebook, Instagram gitu kan banyak lah. Tapi bedanya adalah the way we play around with this objective. Gitu sih. Oke, tadi yang gue mau maksud gue, kalau kita ngomong orang udah loyal nggak perlu iklan lagi gitu, gue kan bilang kok tapi gue kalau ada orang yang ngomong gitu ya ke gue kan selalu bilang gini deh, rokok tuh kurang konsumen seberapa sih gitu, penjualannya udah kayak apa tahu, cuma mereka tetap aja ngiklan aja gitu. Akan ada stage mungkin dengan semakin meningkatnya kompetisi gitu, bisa jadi kalau kita nggak menampilkan kayak lo tadi balik lagi ke pacaran ya, PDKT. Lo cuma datang sekali gitu, orang udah pacar terus lo nggak kasih sayang gitu, maksudnya nggak kasih perhatian, itu akan ada saatnya dimana cinta itu hilang gitu. Yes, betul sekali, betul. Makanya tadi kan saya bilang ada churn gitu. Churn itu adalah yang sudah cinta tapi hilang gitu. Sudah ilfeel gitu. Iya gitu, jadi awalnya seperti itu. Tetap harus tetap dipupukin, dikasih engagement segala macam kayak gitu. Oke, nah jadi kita udah ngobrol panjang kali lebar kali tinggi banget nih Jar hari ini soal digital marketing gitu, dan so far insight yang gue dapat kalau gue rangkum sedikit adalah bahwa digital marketing tuh sebenarnya kurang lebih sama aja kayak marketing konvensional, cuma caranya aja kita lewat media online, bahwa kita bisa meraih lebih banyak orang, kita bisa ngukur lebih banyak, kita bahkan bisa nargetin orang-orang yang tidak bisa kita reach dengan medium konvensional gitu. Setelah itu same but we can do even better. Ya, same but we can do even better gitu. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang baru mau masuk ke digital marketing, mereka harus yang pasti tadi ya, tahu mereka mau ngapain lah kurang lebih kayak gitu. Terus habis itu mereka juga harus siap menghadapi challenges-nya. Mereka harus tahu kayak konsumen mereka ready nggak sih masuk ke digital gitu. Perusahaan mereka sendiri ready nggak sih masuk ke digital gitu. Setelah itu juga tadi edukasi itu penting gitu. Dan untuk budgeting sendiri sebenarnya itu cukup fleksibel, bisa disesuaikan dengan kebutuhan lo, dengan objektif lo, dengan background industri lo sendiri gitu. Nah terakhir kita juga mengenal yang namanya digital marketing funnel, dan lagi-lagi seperti yang tadi Fajar bilang bahwa masing-masing digital marketing funnel itu channelnya banyak banget, dan itu bisa disesuaikan dengan tadi lagi gitu. Di sesi berikutnya. Iya, di sesi berikutnya kita akan ngebahas lebih detail, dan gue cukup yakin sesi ini sebenarnya lebih enak ditulis gitu. Akan dibikin tulisannya aja untuk ini. Yes. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Fajar atas waktunya gitu. Terima kasih juga teman-teman yang mendengarkan sampai habis. Ya. Kita berjumpa lagi di Stay tune terus di Astra Digital Academy podcast session. Thank you guys. Bye-bye. Bye.